Jika berbincang tentang kopi, maka adalah sebuah hal yang biasa, yang sekarang banyak ditemui di warung-warung, hingga menjadi tren tersendiri bagi anak muda. Terkadang pun dikaitkan dengan anak-anak senja yang gemar menikmati kopi sembari duduk melihat matahari terbenam. Kopi sudah tersebar di muka bumi, bahkan menjadi salah satu minuman yang paling banyak peminatnya. Sudah menjamur warung, kedai kopi, cafe shop, hingga kafe mahal yang berada di mal-mal besar. Kopi menjadi salah satu teman terbaik untuk bercerita, duduk, belajar, hingga melepaskan penat dari hiruk-pikuknya dunia. Secangkir kopi yang tersaji memiliki sejarah panjang, bukan hanya proses dalam menyajikannya. Lebih jauh, ini soal asal-usul dan kapan menjadi akrab dengan masyarakat. Di dunia Islam khususnya, setumpuk catatan hadir mengungkapkan bagaimana kopi menjadi bagian dari masyarakat. Bersandar pada sejumlah sumber Arab, seorang ilmuwan bernama R.S. Hattox dalam bukunya Coffee and Coffee House: The Origin of a Social Beverage in the Medieval Near East mengungkapkan, Muslim Yaman membawa kopi ke tanah kelahiran mereka dari Ethiopia pada sekitar 1400 Masehi. Konsumsi kopi juga dilakukan sekelompok sufi yang dipimpin Syekh Adabhani, meninggal pada 1470 Masehi. Saat itu, mereka memanfaatkan bun atau biji kopi sebagai daun algat yang dikenal bisa melahirkan stimulasi agar mata tetap terjaga, yang waktu itu jumlahnya mulai jarang. Kisah lain menyebutkan Mufti Aden bernama Jamaluddin menjadi sosok lain yang berjasa mengenalkan kopi ke masyarakat muslim di Yaman. Dalam salah satu perjalanannya ke Persia, ia melihat orang setanah kelahirannya yang sedang melancong ke sana meneguk minuman kopi. Semula Jamaluddin tidak begitu hirau dengan hal itu, namun menjelang perjalanan pulang ke Aden ia diserang sakit. Akhirnya ia memutuskan untuk mengonsumsi kopi dengan pertimbangan apakah kopi mampu memperbaiki kesegaran tubuhnya atau tidak. Ternyata kopi bisa memenuhi harapannya. Bahkan ia merasa kopi tak hanya mampu memulihkan kesehatannya, tapi juga menghilangkan rasa sakit kepala, menghidupkan jiwa, dan mencegah kantuk. Selanjutnya ia menganjurkan teman-teman sufinya minum kopi untuk membantu mereka tetap terjaga saat malam, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Melalui anjuran Jamaluddin ini, kemudian konsumsi kopi dilakukan secara masif dan menggantikan minuman daun algat yang sebelumnya menjadi minuman populer para sufi agar mata mereka tak diserang kantuk saat malam. Selain itu, catatan lain muncul dari Turki. Salah Brisel dalam kitab Kahveler Kitab mengatakan kopi ditemukan pertama kalinya pada 1258 Masehi. Ini lebih awal dibandingkan keterangan yang dilontarkan Hattox. Birsel merujuk pada seorang ulama yang dianggap menjadi cikal bakal pengguna kopi, yaitu Syekh Abu Hasan Asyadzili. Apa yang dilakukan Syekh Asyadzili memang bukan kesengajaan. Waktu itu Syekh Asyadzili sedang kelaparan. Dia tidak sengaja menemukan biji kopi dan memakannya. Terdapat pula bukti yang menunjukkan kopi memang dikenal oleh umat Islam jauh sebelum abad ke-15. Keberadaan pot keramik dan pot perak yang merujuk pada keberadaan kopi telah ada sejak abad ke-13 dan ke-14. Tak hanya itu, dokter ternama Ibnu Sina dikenal sebagai dokter yang mengenalkan kopi dalam bidang medis pada abad ke-10. Dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Qanun fit Tib, dia menyebutkan efek-efek penggunaan kopi. Ia mengungkapkan kopi berasal dari Yaman dan sudah ada saat masa hidupnya. Ibnu Sina juga melakukan klasifikasi terhadap kopi. Menurut dia, kopi yang baik berwarna kuning dan ringan, sedangkan kopi yang berwarna putih dan berat adalah kopi yang buruk. Ia menyebutkan pula manfaat kopi, yaitu bisa membuat tubuh segar, kulit menjadi bersih, dan mengurangi kelembapan. Selain itu, kopi juga menimbulkan bau yang enak bagi seluruh badan. Sebelumnya, seorang ilmuwan hebat dan dokter termasyhur Ar-Razi juga pernah menyebutkan beberapa sifat medis kopi. Baik Ibnu Sina maupun Ar-Razi menyebutkan bun untuk menyebut kopi. Sebuah catatan menyingkap keberadaan tanaman kopi di Ethiopia.
Ini bermula dari seorang gembala Arab bernama Khalid yang hidup di Ethiopia pada 750 Masehi. Ia merasa heran dengan perubahan perilaku kambing yang digembalakannya setelah mereka memakan buah dari semak tertentu yang ternyata pohon kopi. Cerita ini diulang secara luas dan diterima sebagian besar sejarawan. Namun, tak ada keterangan lebih lanjut mengenai keberadaan kopi ini. Profesor Salim Al-Hasani yang tergabung dalam tim peneliti Foundation for Science, Technology and Civilization, Manchester, Inggris, akhirnya membuat kesimpulan. Menurut dia, kopi untuk pertama kalinya ditemukan oleh Muslim pada abad ke-10 dan pertama kali dibudidayakan dan digunakan secara luas oleh masyarakat Muslim yang ada di Yaman. Dari sini kemudian kopi menyebar ke sejumlah wilayah Islam lainnya dan dikenal lebih luas oleh kalangan Muslim, bukan hanya oleh para sufi. Seorang cendekiawan Muslim, Abdul Qadir Al-Jaziri, dalam bukunya yang berjudul Umdatus Shofah yang ditulis pada 1587 Masehi menceritakan tentang penyebaran kopi di dunia Islam. Ia menyatakan kopi mencapai Makkah pada abad ke-15. Di sisi lain, buku ini merupakan manuskrip tertua tentang kopi. Karya Al-Jaziri memuat pula soal persiapan, penggunaan, kebaikan, dan manfaat minum kopi. Ia mengatakan setelah kopi mencapai kota Makkah dan Madinah, para jamaah haji dan pedagang-pedagang menyebarkannya ke wilayah Islam lainnya. Sementara itu, ilmuwan Muslim lainnya, Ibnu Abdul Ghaffar, melaporkan secara rinci bagaimana kopi mencapai Kairo, Mesir. Menurut dia, pada pertengahan abad ke-16, kopi dibawa oleh para siswa dari Yaman yang belajar di Al-Azhar. Tujuannya untuk membantu meningkatkan stamina mereka saat berzikir. Dari Al-Azhar, kopi menyebar memasuki jalan-jalan, toko, dan rumah-rumah di Kairo. Pada awal abad ke-15, kopi mencapai Turki, di mana toko kopi pertama yang bernama Kifahan dibuka di Istanbul pada tahun 1475. Kopi masuk ke Eropa pada abad ke-17 melalui Venice, Marseilles, Amsterdam, London, dan Wina. Begitulah asal-usul kopi dari berbagai sumber. Ternyata bukan hanya sekadar untuk dinikmati saja, tapi kopi memiliki tujuan yang jauh, yaitu membantu meningkatkan stamina agar tubuh tetap bugar saat beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.